Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Koni Jawara bareng Bro Harun, Bro Hendra, Bro Randi. Dalam podcast kali ini saya akan berbincang-bincang dengan pelatih Perbakin, juga atlet Perbakin. Di kesempatan siang hari ini kita akan kupas tuntas bincang-bincang terkait persiapan prop dan physical fitness atlet tes. Nah, selamat siang Bung. Selamat siang. Manggilnya Bung Bambang. Bambang saja. Aruman aja ya. Siap. Nah, selamat siang. Siang, Pak. Dengan Tia Luvita. Tia Luvita. Nah, gimana nih? Siang hari ini masih dalam kondisi fit, prima. Alhamdulillah, mungkin sebagai pelatih jasmani ya deg-degan juga nih. Kita dampingi atlet. Takut. Aduh. Kesibukannya gimana selama ini nih? Menghadapi prop di dalam waktu yang cukup mepet ya, 4 bulan. Siap. 4 bulan ya kalau dihitung dari sekarang ya. Betul. Menuju hari H ini. Betul. Persiapannya di Perbakin seperti apa nih? Khususnya di pelatih fisik ya. Siap, pelatih fisik. Jadi perlu saya sampaikan Pak Danis, Ya. sebelumnya kita ataupun saya pribadi sebagai pelatih pembinaan jismani ataupun fisik di Perbakin ini, kita sudah buat periodisasi latihan selama kurun waktu 1 tahun ini. 1 tahun. Sampai nanti kita pelaksanaan bulan November. Pas hari H-nya itu kedua. udah masuk dalam schedule 1 tahun. Siap. Periodisasinya. Betul. Nah, tahapan periodisasi seperti apa sih, Bung? Jadi tahap periodisasi itu kita kan sudah pernah waktu itu penataran dari KONI. Kita tumpahkan ke dalam pelaksanaan untuk prop ini. Jadi dalam 1 tahun ini kurang lebih sampai November pelaksanaan kita sudah buat untuk tahap periodisasi itu dalam beberapa bulan itu kita buat pembagian, artinya itu ada tahap persiapan umum, ada tahap persiapan khusus, dan juga ada prakompetisi dan kompetisi sampai ke kompetisi utama. Seperti Jadi, itu Pak Dani. Dari prakompetisi, kompetisi, dan kompetisi utama. Betul. Nah, itu yang diterapkan oleh Bung Bambang kepada cabang olahraga Perbakin Kabupaten Subang. Betul, khususnya di fisik ya. Di fisik ya khususnya. Kalau untuk nanti akan ada pelatih ada lagi ya reaksinya. pelatih, nanti di senapan angin itu berbeda itu lagi. kepada teknisnya barangkali. Kalau Bung Bambang ini kepada jasmani atau fisik ya. Betul. Nah, ini saya tanya nih, waktu di Ciater kan 3 hari ya, training of trainer. Itu memang yang barusan disampaikan oleh Bung Bambang, memang ada yang dari training of trainer di sana. Pelajarannya itu. Iya, yang bisa diterapkan maksudnya di Perbakin. Jelas ya. Jelas, Pak. dari Itu, Profesor Dik itu ya. Betul. Jadi manfaatnya banyak sekali ya. Banyak sekali Pak, karena di basic saya juga kan saya di militer, Pak Danis, jadi pernah kursus Bintara Jasmani di Puskesmas 2008 mengenai olahraga. Benar. 2009 saya Madya juga ikut di Puskesmas juga. Kebetulan ini ilmu baru. Ilmu baru, alhamdulillah. Cuman menurut saya 3 hari itu tidak cukup. Sebenarnya tidak cukup. Tapi ini Pak Dik aja seorang profesor berapa tahun untuk menghadapi atau dia belajar masalah periodisasi, kita 3 hari. Dengan ya dari pagi sampai malam itu 3 hari kita manfaatkan. Tapi adapun kekurangan ya kita juga berani bertanya ke beliau karena kita juga dikasih nomor HP-nya. Barangkali ada yang tidak paham, tidak mengerti, silahkan tanya ke beliau. Ya alhamdulillah selama ini periodisasi kita terapkan berjalan, memang ada beberapa yang tidak dimaksimalkan karena waktu kita kan sedang mengalami apa disebutnya COVID kemarin. Iya, betul. Artinya latihan kita tidak bisa maksimal selama pelaksanaan periodisasi ini. Jadi pelaksanaan kita memang 1 minggu itu 3 kali karena
tapi pelaksanaan sentralnya itu hanya seminggu sekali. Di mana itu latihan biasanya? Sentralnya itu kita seminggu sekali itu bisa di sini di oh. Gor Gotong Royong. Ya. Kebetulan sekre kita kan di sini Di juga. sini, ya, benar, benar. Seperti itu. Benar, Terus benar. yang kedua di Gamma FC. Gamma shooting FC, club siap. yang di Subdenpom Siap. itu untuk nembak reaksinya. Kalau kita pembinaan fisiknya di sini. Terus kalau untuk tim HPR itu di Sulaiman, di Bandung, Iya. itu seperti itu. Seperti itu Pak Dennis. Nah itu kalau latihan fisiknya tuh jasmaninya seperti apa sih dasarnya untuk atlet perbakin, Bung Bambang? Sebetulnya untuk dasar dari pembinaan jasmani kita kejar VO2 max-nya saja. Apa itu? Ya, VO2 max itu kan artinya bagaimana penyerapan oksigen kepada tubuh kita supaya maksimal. Nah ini dia, artinya ini dia nih, jangan dianggap sepele. betul, nggak bisa Bagi atlet. sepele. Terus pelatihan untuk Bener, mendapatkan VO2 max yang maksimal itu nggak bisa Bener. kurun waktu yang cepat dan latihannya pun harus Terus Pak. ya intens ya, Betul. bener-bener. Karena dengan VO2 max yang bagus artinya akan menghasilkan ATP. ATP itu adenosin atespat. Atespat. Jadi iya. nanti ATP ini agar bisa sel-sel yang akan mengeluarkan nanti dia tuh semacam karbon dioksida dalam tubuh sehingga oksigen itu akan menjadi energi dan akan menjadi maksimal seperti itu. Betul. Luar biasa juga. Nggak bisa dianggap sepele. Nggak bisa sepele. Makanya kan secara kurun waktu ya kalau menurut saya setahun itu ya kurang karena di situ kan kita juga bukan hanya pembinaan jasmani saja, ada teknisnya lain. Bener. Seperti itu. Tetapi nggak ada kesulitan ya menerapkan tes semacam itu ke para atlet. Alhamdulillah sih selama pada ini ya. Alhamdulillah tidak pernah ada kesulitan ya, kita juga mengimbangi karena umur juga kan kita lihat di kita memang Bener. saat ini untuk atletnya 30 ke atas Pak. 30 ke atas. Ya, jadi untuk kita untuk Pengcap Perbakin Subang insya Allah mungkin tahun depan setelah Bida Sport Prop ini kita baru melahirkan atlet-atlet yang baru, amin. yang dari Siap. sekolah-sekolah nanti kita ambil lah. Siap. Seperti itu. Nanti yang atlet senior ini kita menjadikan pelatih. Bener. Seperti itu. Kekuatannya berapa sih squad kita nih untuk perbakin ikut Porda nanti? Insya Allah mungkin squad kita ini kebetulan yang atlet hari ini kita sudah ada jalan 2 orang tembak reaksi di Sulawesi. Lagi di sana ya? Open. Lagi Kapolda. open. Waduh, Ya, bener. Alhamdulillah. Sebagiannya lagi di mana? Yang tim HPR juga lagi ada kegiatan menembak ya Bu Tia? Iya. Di Bravo. Di Bravo. Di Bogor. Bogor. Lagi pertandingan sama juga. Bener. Kebetulan yang di sini yang istilahnya ikut TKJ, tes kesegaran jasmani ini yang tidak ada kegiatan keluar. Seperti itu ya, insya Allah lah. Untuk kekuatan kita 95%, insya Allah. Luar biasa. Nah nih, saya mau tanya juga nih ke Bang dari program Litbang KONI Kabupaten Subang. Ini kan mengadakan physical fitness tes atlet kan? Betul. Nah ini menurut penilaian atau pandangan selaku coach nih, Siap. seperti apa? Ini sangat bermanfaat atau gimana nih? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya? Sangat bermanfaat karena hal ini menjadi barometer ataupun ukuran Nah, seorang atlet bener. itu Bener. dia itu lolos jadi atlet atau enggak. Nah, itu Karena dia. kalau atlet fisiknya jelek ya percuma Pak. Bener. Itu walaupun Jadi Pak Bambang penembak- sendiri bisa ngukur, bisa nilai dari Betul. hasil ini. Wah, atlet saya nih. Betul. Begitu pas nanti di puncak hari hanya dalam keadaan jasmaninya prima atau tidak prima, Pak Bambang sini udah bisa nilai ya. Betul, karena Bener. keberhasilan Bener. di mana atlet ya keberhasilan sebagai pelatih. Gagalnya atlet berarti gagalnya pelatih, seperti itu Pak. Udah Iya. ada tag and give itu seperti itu Pak. Makanya ini sangat bagus sekali, saya juga Bener. mendukung ya. mendukung sekali Bagus Pak. ya. Jadi cara tolak ini ya. ukur sebagai pelatih dan atlet itu sendiri. Dia bisa membaca untuk dirinya sendiri. Oh saya kurangnya di sini berarti dia harus paham seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan dia juga harus bisa mencerna seperti itu Pak Danes. Nah, sekarang giliran saya manggilnya Teteh atau Mbak nih. Mangga silahkan Bapak aja. Mbak Tia nih, Mbak Mbak Tia Tia aja. nih. Dengan adanya physical fitness tes atlet ini, Mbak Tia seneng nggak? Alhamdulillah senang banget. Seneng ya? Iya. Berarti apakah
mengikuti semacam physical fitness atlet test ini baru pertama kali dialami oleh Mbak Tia atau pernah sebelumnya Mbak Tia? Kalau untuk di atlet ya, keatletan kayak gini atletis baru sekarang, pertama. ya, karena Terus, kan baru pertama kali ini ikut Porda gitu. seperti barusan yang dikatakan coach kan, manfaat daripada ini menurut pandangan atlet sendiri, manfaat dari physical fitness test atlet ini seperti apa sih? Manfaatnya itu ya dalam keseharian nih, apalagi kan saya sebagai TNI gitu. Iya, betul. Jadi nggak gampang capek gitu. Kalau misalnya ada latihan di kantor juga Udah tambah biasa fit, ya, anggota. gitu. Udah biasa. Udah lumayan meningkat dari sebelumnya. Betul. Tetapi kan menurut Mbak Tia sendiri tahapan-tahapan dari tes ini seperti apa sih, Mbak? Diapain aja gitu kan di sini tuh? Ya tadi kan kalau di sana tuh ada sit up sama push up. Oh. Ya kita di sini juga ada tes kekuatan tangan, kekuatan pinggang. Tadi dites juga. Itu ada ukurannya ya, coach? Ada. Diukur juga ya ininya? Di waktu. Iya. Di waktu. Nah, jadi tahapan-tahapan tadi diikuti. Diikuti. Gimana? Seneng nggak? Ya alhamdulillah selama masih bisa ngikutin happy aja Pak. Happy. Jadi banyak manfaatnya lah ya Banyak Mbak Tia ya. Ya. Nah saya tanya lagi nih Mbak Tia. Mbak Tia kan sebagai atlet Perbakin Kabupaten Subang tentu kan punya harapan atau target. Kira-kira targetnya seperti apa sih Mbak Tia di Perbakin atau nanti di Porda nih? Ya. Kalau target Pak, saya insya Allah dapat emas. Amin, alhamdulillah. Amin. Kalau target ya Pak ngomong. Iya. Jelas kita harus optimis. Harus optimis. Ucapan adalah doa. Betul. Dan semoga Allah mengabulkan Amin. apa yang menjadi harapan dan impian Mbak Tia sendiri ya. Iya. Mengikuti kelas apa Mbak Tia nanti di Porda nanti? Saya ikut 2 kelas. 10 meter air pistol sama 25 meter center fire woman. Jadi satu kelas berarti yang diikuti Mbak Tia? Dua. Dua kelas. Dua kelas. Nah, senjatanya juga berbeda. Oh iya, beda senjata. Senjata yang dipakai ini apa aja jenisnya? Kalau yang air pistol, Ya, saya air pakai pistol. stayer. Stayer itu semacam apa? Dia Laras pendek atau laras panjang atau pistol, gimana? Pistol. Oh, Pendek. laras pendek ya? Pendek. dari gas gitu Pak. Dari gas. Oh iya, Kecil betul. itu, ya, 10 meter. 10 meter. Terus yang keduanya? Yang kedua 25 meter pakai Pardini 9 mili. Idenya ya, pelurunya. Pelurunya. Betul. Nah, terus selain tadi ya dikatakan coach sebagai pelatih fisik. Nah, kira-kira menurut pandangan Mbak Tia sendiri khususnya di Perbakin nanti untuk latihan tes fisik yang barusan dikemukakan oleh pelatih. Nah, itu seperti apa yang dirasakan oleh Mbak Tia sendiri kalau latihan di Perbakin? Fisik sendiri itu memang kalau di nembak itu harus tetap dijaga juga sih Pak, karena kan kayak pernafasan yang tadi betul. Bang bilang kan, kita lebih ke pernafasan, gimana kita bisa rileks. Iya. Karena kan kalau misalnya kita ikut perlombaan nembak itu musuhnya itu sebenarnya diri sendiri. Oh gitu, iya Pak. bener. Nah kita bisa ngelawan nggak diri Iya, sendiri? betul. Nah iya yang paling dekat ya. Iya, kayak Diri sendiri ya. tekanan mental, tekanan bener, batin, bener. itu kan yang ngerasa diri sendiri. Bener. Kalau misalkan fisik kita nggak prima, ya udah gitu, nembak nggak sabar gitu kan, kitanya badannya kurang fit itu pengaruh banget. Nah terus yang saya ingin tanyain lagi, Mbak Tia kan seorang anggota nih TNI ya, TNI AU ya. Ya, TNI. Nah otomatis juga sebagai atlet. Iya. Ini ngatur waktunya seperti apa sih? Ya kan? Apa dapat dispensasi nggak dari komandan ini seperti apa? Bisa cerita nggak? Iya, Mbak kita Tia? memang dapat dispensasi. Iya. Cuman kebetulan selama ini untuk program latihan fisik sendiri setiap hari libur, Iya. hari Sabtu, hari Minggu ya, Hari Bang, Minggu. ya? Hari Minggu gitu. Jadi nggak mengganggu dinasi Oh selama nggak ini. mengganggu ya? Berarti ada waktu yang tidak mengganggu kedinasan. Begitupun di internal TNI AU sendiri diberikan dispensasi ya artinya ya. Artinya ada keleluasaan lah untuk mencurahkan dedikasi sebagai atlet Perbakin di sela-sela waktu ini untuk mengikuti program-program apa yang diberikan oleh coach dari latihan fisik itu ya. Nah sekarang balik lagi ke coach nih. Siap. Bung Bambang, tadi kan udah diceritain sama atlet tentang bagaimana manfaat daripada
physical fitness test atlet, begitupun latihan-latihan yang diberikan oleh coach sendiri kepada atlet, ya kan, dari mulai tadi pentingnya pelatihan pernapasan kan gitu. Nah ini kan untuk mengukur. Nah kira-kira menurut pandangan Bung Bambang sendiri, ada sih kesulitan ketika Pak Bambang memberikan arahan ataupun pelatihan ke seluruh atlet, nah gitu, atau bisa Pak Bambang, oh ini agak bisa, ini bagus nih, itu apa semua rata bisa atau seperti apa Pak Bambang diterapkan oleh Pak Bambang sebagai pelatih? Jadi ada beberapa kendala sebetulnya iya. yang dihadapi sebagai pelatih fisik itu. Artinya kita latihan itu memang dalam jadwal 1 minggu 3 kali. Dua harinya itu mandiri. Jadi hanya di WA saya sampaikan untuk latihan, misalnya hari Senin berarti mandiri di rumah masing-masing. Iya betul. Rumah masing saya WA untuk latihannya bla bla bla. Iya. Nah nanti hari Minggu kita sentralisasi di gedung gotong royong ini. Benar. Kendala yang pertama itu ya mungkin dalam masalah pekerjaan masing-masing. Itu ya. Kayak kata Mbak Tia, mungkin dalam kita ada TNI ini ada yang piket nih. Betul. Sabtu dia lembur, pagi-paginya harus bincang. Ya kadang-kadang itu jadi kendala. Benar. Karena memang belum terlalu terfokus untuk periodisasi untuk bulan ini, kan masuknya saya ini ke kompetisi utama. Betul. Dan mungkin untuk bulan nanti Juli itu baru kita prakompetisi, baru kita fokuskan. Teknis semua sampai nanti kompetisi utama bulan November. Tapi intinya Bung Bambang sebagai pelatih fisik optimis lah ya dalam, Insya Allah. Kendati 4 bulan nih waktu terus berpacu ya. Insya Allah. Ya memang yang saya sampaikan tadi Pak Danis, sebetulnya bukan dari 4 bulan ini. Ya bukan. Saya melatih fisik juga dari Januari. Dari Januari ini tahun ini udah saya latih mereka. Betul. Karena dengan tahapan-tahapan dari kompetisi dari pertama saya gecek. Ya tadi itu ya yang nyebutin Pak Bambang 1 tahun periodisasi itu ya. Bukan. Cuman artinya dalam waktu 4 bulan mepet ini artinya harus lebih intens atau lebih inilah ya barangkali seperti itu ya. Kalau di bidang fisik sendiri mungkin agak berkurang. Iya ya. Mendekati itu harus menurun. Itu rumus ya. Benar. Tahap periodisasi seperti harus berkurang. Karena nanti dia larinya kebanyakan ke tryout ataupun nanti strategi untuk nanti di lapangan, bagaimana penembak ini dari pelatihnya nanti strategi penembak ini harus menghadapi lawan. Pemetaan kan sudah ada. Pemetaannya iya benar. Dari kabupaten ini orangnya yang juara ini. Berarti tingkatan harus begini. Benar. Nah, sementara dari fisik hanya setidaknya pemanasan ataupun jogging seperti itu. Udah percayalah kalau namanya dari TNI udah kan, kalau TNI kan perhitungannya bukan memperhitungkan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan lawan juga harus diperhitungkan ya sekali, agar bisa mengevaluasi bagaimana di pada hari hanya kita harus menang. Betul itu. Artinya walaupun kita lihat pemetaan wah ini sudah ikut PON SEA Games, tapi kita jangan bekerja. Benar. Kita harus siap. Intinya Subang harus juara. Seperti itu. Amin. Bung Bambang tadi kan Mbak Tia ditanya kan, maksudnya targetnya sih Mbak Tia ada dong 2 medali emas. Nah saya tanya nih ke pelatihnya, gimana? Target Perbaki nih berapa nih untuk Porda? Siap. Untuk Porda ini 15. 15 insya Allah. Iya makanya Mbak Tia aja target 2. Betul. Kita skuad kita 19 ya jumlahnya. Skuad kita itu jumlahnya sekitar berapa orang? Ada 19 orang ya. Wah, jadi untuk dengan target coach, dengan pelatih ya. Iya. Semua dengan atlet. Berarti target tadi berapa medali? 15 medali. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi harapan Perbakin ya di 15 itu yang kita targetkan ya. Tapi yang utama kita 5. Yang target kita 15, yang utama 5. Utama 5, insya Allah kita dapat 5. Luar itu udah biasa. Bukan kita sombong. Iya, betul. 5 tetapi kita harus optimis. Betul. 5 kita udah di tangan, tapi target kita 15. Target kita. Amin. Mudah-mudahan ya Allah mengabulkan segala impian dan harapan khususnya di cabang olahraga Perbakin dan umumnya kontingen Kabupaten Subang. Siap. Berarti ya nih terakhir deh, boleh deh. Berarti ya kan setidak-tidaknya nih ya, kalau target tercapai ini 2 medali emas, ya kan, otomatis kan pastilah ada kan
harapannya gitu kan, sarannya kepada KONI Kabupaten Subang atau ke pemerintah Kabupaten Subang, mintanya apa sih Mbak Tia? Pengen tahu bocorannya. Bonus gede ya. Ya, Oke, Mbak Tia aja lah dari. Ini kan dari atletnya nih. Betul. Iya dong. Ntar lupa begitu giliran Mbak Tia dapat, kan Mbak Tianya nggak ngomong. Pengennya apa? Nah, seperti apa sih? iya. Sampai sekarang ini saya juga bersyukur sekali ya, alhamdulillah sekarang KONI perhatiannya lebih Lebih sekali ya, gitu. alhamdulillah. Itu benar-benar terasa sekali. Terasa ya, Iya. benar-benar. Jadi kalau dapat emas nih insya Allah Nah, mudah-mudahan bisa dapat 50 lebih lah. 50 lebih apa itu? Apa? 50 juta atau 50? Orang bupati mau ngasihnya Mau lebih. 50 ayam atau 50 bebek boleh lah. Tapi kita pengalaman Harapannya. kita kan yang dapat medali emas itu 100 ya kemarin itu ya, 100 Ya, saya juta. dengar. Oh berarti berkurang. Oh. atau Ya, gimana? iya makanya tadi Salah. 50-nya apa? Ah, berarti kan ya 150. Nah gitu lah. Ya mudah-mudahan ketua KONI ya, ketua KONI izin. artinya memberikan memberikan perhatian lebih ya. Nah, baik KONI sendiri maupun pemerintah daerah Kabupaten Subang. Biar atlet makin semangat. Nah, gitu maksudnya. Nah, Roma apa nih? Seperti apa harapannya kalau ternyata target tadi tercapai, apa yang diharapkan Iya. Bung Bambang kepada KONI atau pemerintah daerah? Untuk harapan dari saya Ya. kepada KONI ataupun pemerintah daerah supaya mungkin banyak potensi Nah. anak-anak Subang Nah, menjadi ini seorang dia. atlet, bukan hanya menembak Bener, saja. bener. Di antara semua cabur saya lihat Subang ini banyak potensi. Bener. Ya mudah-mudahan dengan adanya Porprov ini, iya. terus nama Subang bisa masuk dalam kasarnya ranking Iya. 10 besar. Iya, betul. Ya, KONI bisa memberikan kesejahteraan yang baik untuk para atlet. Amin, Itu yang paling amin, utama. amin. Karena kalau atlet sudah sejahtera, insya Allah latihan pun dia pasti fokus. Bener, Intinya bener. gitu. Untuk Luar biasa. pelatih juga ya, tolong jangan dilupakan lah. Bener. Jelas lah. Pelatih, Ya, makanya jangan atlet mulu kan. Betul. Di balik kesuksesan atlet ada seorang pelatih. Betul, Pak. Makanya pelatih juga, aduh. Oh, iya dong. Ini kan ngomong di podcast nih kan, kesempatan kan gitu kan. Ya minimal misalnya atletnya 100%, ya pelatihnya 75 lah. Gitu. Lebih dari setengah dikit. Betul. Oke, Mas Bambang, saya sebenarnya pengen panjang lebar, cuman Siap. waktu saya merasa bangga, terhormat juga kan Siap. bisa bincang-bincang di podcast KONI Jawara bareng Bung Bambang, juga bareng atlet Mbak Tia gitu kan. Siap. Saya ucapin terima kasih. Siap. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bung Amin, Bambang amin. juga Mbak Tia, terima kasih yang diharapkan Mbak Tia juga Amin. tercapai, Siap. terkabul, dan mudah-mudahan Amin. pada hari H-nya kita buktikan bahwa target perolehan medali emas di cabang olahraga perbakin Siap. benar-benar bisa tercapai Amin, dan amin, persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Subang. Siap. Amin, ya Demikian Rabbal alamin. pemirsa podcast Jawara KONI dimanapun Anda berada, saya bincang-bincang dengan pelatih Bung Bambang juga dengan atletnya Mbak Tia yang telah memberikan gambaran bagaimana manfaat dan pentingnya physical tes atlet ini memiliki dasar yang kuat untuk atlet perbakin menentukan target perolehan medali yang barusan Mbak Tia juga kan punya target 2 medali emas, juga kan cabang olahraga perbakinnya kan target inti 5. Inti 5. Ya, inti 5 targetnya 15, dan mudah-mudahan apa yang beliau harapkan, mudah-mudahan Allah memberikan pengabulan. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Atur nuhun sebenarnya.